Nah seperti ini sob. Nah tampak mesin dalamannya ini sangat simpel. Kalau mesin Quantum sob ya agak berbeda dengan mesin Rinnai. Tinggal kalau masang ini salah, ini tidak bisa ditekan seperti ini, tidak bisa main seperti ini sob. Jadi dia diam, ditekan-tekan diam keras, jadi nggak bakal bisa ditrekin seperti ini, nggak bakal bisa ditrekin seperti ini. Sobat, bongkar ulang, pastikan ini lurus dengan spuyer yang ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi, selamat datang dan jumpa lagi di channel Rajana Gas Solusi Kompor sobat. Gaskeun sob. Bagaimana kabar sobat Rajana Gas kali ini? Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan dibebaskan dari hutang sob ya. Oke sob, kali ini kita akan mencoba memposting bagaimana cara membongkar pasang kompor, mesin kompor Quantum. Nah, di postingan sebelumnya bagaimana cara bongkar pasang mesin Rinnai, lumayan viewernya meledak sob. Kali ini Rajana Gas akan mencoba kembali memposting bagaimana cara membongkar mesin yang lain. Kali ini mesinnya kompornya Quantum sob. Oke sob, alat-alat yang kita gunakan adalah obeng, tang, palu sob, sama kunci pas buat buka spuyer. Kalau nggak ada bisa menggunakan tang sob, dan korek kuping dan jarum pentul paling andalan utama Rajana Gas sob. Ini minyak sayur sob. Nah ini kalau ada oli ya sob ya, jangan oli bekas, pakai minyak sayur saja yang ada di dapur sob. Oke sob, kita langsung saja. Sebelumnya kita buka klem dulu sob. Di sini ada klemnya sob. Kalau sebelumnya tidak ada klemnya di mesin Quantum ini, ada klemannya sob. Kita buka aja dulu klemannya. Ini bautnya, supaya kita akan membongkar semuanya, akan mengupas tuntas semua jeroan mesin Quantum ini, bagaimana kinerjanya, bagaimana cara membongkar pasangnya, membongkar dan memasangnya kembali sob. Nah sini sudah kita kumpulkan. Kita coba buka baut depan sob. Di sini ada dua baut depan, dibuka saja. Biasanya Quantum agak susah sob ya, agak susah membuka bautnya. Ketika sobat mengalami hal itu, sobat bisa melakukan ini sob. Ketika ini misalkan ini susah sob, dipukul saja sebelah sini sob. Nah di sini ada baut belakangnya, tempat bersarang baut, tempat dudukan baut belakangnya agak susah, dipukul saja pakai palu seperti ini sob. Nah seperti ini, lalu sobat buka. Nah seperti ini sob. Yang awalnya susah jadi bisa dibuka, jadi gampang dibukanya sob ya. Kita buka semuanya dulu, kita lihat dalamannya seperti apa sob. Oke, kita kumpulkan baut-bautnya. Nah seperti ini sob. Nah tampak mesin dalamannya ini sangat simpel. Kalau mesin Quantum sob ya agak berbeda dengan mesin Rinnai. Tinggal kita cabut kabel yang ke pemantiknya, ke jarum pemantiknya, dicabut aja sob. Ini agak susah sob, hanya agak susah, agak lama, ini tidak pernah disentuh sob ya. Nah seperti ini tampak. Ini udah lepas, tadi terlepas sob. Ini ada per untuk menahan ini sob, si tuas ini supaya balik lagi ketika dijetrekin, ditekan jetrekin dia kembali lagi tuasnya pakai per ini sob. Nah di sini ada pelatuk sob. Ini pelatuk gunanya untuk memukul ini sob. Di sini ada pemantik pelatuk, jadi memukul ke sini sob. Jadi bergerak sini, ini pelatuk mundur ke belakang sini sama ini sob. Kerjanya sama ini, sama pelatuk yang ada di depan. Kita bongkar satu-satu sob. Nah di sini kita lihat ini spuyernya sob. Ini spuyer utamanya. Spuyer utamanya nanti kita akan bahas. Ini tampak kotor sekali, kita akan bersihkan pakai minyak sayur dan korek kuping seperti biasa sob. Nah lalu kita akan membuka ini spuyernya. Ini spuyer utama sob ya. Ini spuyer utamanya pakai kunci pas sob. Nah
Nah seperti ini. Kalau ini biasanya agak susah juga sob ya, biasanya kuantum tuh agak susah. Jadi kalau agak susah sobat bisa gunakan cara seperti ini. Jadi diputar dulu ke kanan ke sini, lalu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri gitu ya sob. Kalau posisinya susah, jadi harus di ayonan, kalau bahasa baratnya itu di ayonan. Nah di gini, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang seperti ini. Nah baru kalau sudah loncer, kalau sudah gampang, bisa menggunakan diputar pakai kunci atau pakai tang sob, atau putang. Bisa juga menggunakan garpu sob, bisa seperti di postingan sebelumnya. Tapi kalau yang menggunakan garpu itu yang sudah jelas-jelas gampang dibukanya sob ya. Kalau agak susah harus pakai alat sob, jadi nggak bisa pakai garpu untuk yang mudah-mudah saja. Oke. Nah kita kalau sudah terputar gini bisa diputar pakai tangan sob. Nah seperti ini, putar saja pakai tangan. Kita akan mencucinya, ini sepuyernya seperti ini. Kita akan bersihkan semuanya sob. Nah kita lihat di sini kotor sekali, sangat kotor sekali. Kita siapkan dulu minyak sayurnya sob. Sini aja biar kelihatan sob, biar tampak ya. Minyak sayurnya tumpahin ke tutupnya atau ke wadah apa saja silahkan. Lalu sobat siapkan korek kuping. Kita akan membersihkan casingnya terlebih dahulu. Nah kita celupkan saja korek kuping ke minyak sayur, lalu masukin ke sini sob. Nah sobat lihat di sini tampak kotor sekali sob ya, tampak hitam sekali. Ini kayaknya mah sudah lama tidak dibongkar sob. Jadi seperti ini. Ini penyebab api merah di sini sob. Penyebab api merah ini kotor, sangat kotor sekali sob. Sobat bisa lihat kotorannya sangat membandel. Ini kotorannya amat sangat banyak sekali sob. Lakukan berulang pembersihan mesin kap mesinnya menggunakan minyak sayur dan korek kuping sob, sampai tidak ada kotoran lagi di sini sob. Ini tampak masih kotor sekali sob ya. Kita bersihkan sampai tidak ada kotoran lagi. Ini jangan lupa pinggir-pinggirnya seperti ini juga sama harus dibersihkan sob. Kita ambil lagi korek kuping dan dicelupkan ke minyak sayur lagi sob. Nah seperti ini. Silahkan sobat lakukan berulang sampai tidak ada kotoran, sampai ini berwarna bersih sob. Ini masih kotor sob ya. Kita bersihkan area depan dulu seperti ini. Kita bersihkan, bila diperlukan sobat bisa menggunakan lap juga sob, karena ini sangat kotor sekali. Ketika korek kuping sudah tidak mempan sob, tidak terlalu banyak kotorannya, bisa sobat bisa menggunakan lap. Jadi ada variasinya sob. Jadi tidak, kalau bisa menggunakan korek kuping, tapi ini agak lumayan ini sob ya, lumayan banyak kotorannya, kita menggunakan lap sob. Sudah disiapkan lap. Nah dielap saja seperti ini, jangan ragu-ragu sob untuk mengelapnya. Lapnya bebas sob, lap apa aja, pakai kanebo juga bisa. Jadi pastikan ini bersih. Nah tampak seperti ini sob. Nah ini udah agak-agak bersih sob ya. Nah depannya udah agak-agak bersih, tinggal dalam bagian dalamannya kita pakai lap dimasukin ke sini sob. Masukin ke cupnya ke sini seperti ini sob, masukin lalu diputar-putar seperti ini. Jadi bagian dalamnya juga ke lap sob ya, pastikan seperti ini. Nah jadi kotoran-kotorannya dapat sama lap. Oke lanjut kita ke bagian ini yang nempel ke pipa gas utama sob ya, pipa gas. Kita celupin lagi korek kuping ke minyak sayur, lalu colokin ke sini sob. Biasanya di sini kotor sekali sob, sama bisa karena ada kotoran residu gas ini sob. Nah sobat lihat tampak sangat kotor sekali. Silahkan bersihkan berulang sampai tidak ada kotoran lagi di sini sob. Nah oke. Ini sealnya sengaja tidak dibuka sob, biar nggak usah banyak kerjaan, kita langsung saja langsung to the point. Nah di sini kita bersihkan. Ini tampak sudah agak-agak bersih sob ya. Nah udah segini juga udah bisa dipakai atau sudah bisa dibangkitkan kembali ini mesin sob ya. Oke kita lanjut ke mesin sepuyer.
Nah di sini sob, ini spuyernya kita bahas dulu apa saja tugas-tugas dari spuyer ini sob ya. Oke, kita lihat di sini. Ini seperti di mesin sebelumnya, di mesin Rinnai sob ya. Ini harus menggunakan baut sob untuk menekan ini. Ini untuk jalur api pemicu sob ya. Jalur api pemicu jadi di kompor Quantum dan sejenisnya itu bisa kompor Miyako, kompor Cina dan kompor lainnya itu sama kinerjanya seperti ini. Jadi dia ketika ini ditekan, jalur api gas ke sini masuk ke jalur api pemicu, lalu masuk ke sini sob, mendorong ke sini. Nah berbeda dengan Rinnai. Kalau Rinnai di pinggir sob ya, si jalur api pemicunya. Kalau ini di atas sob, kalau Quantum di atas. Jadi ketika ini posisinya seperti ini, ketika dijetrekin ini ke atas naik seperti ini, mendorong ke sini sob, mendorong ke sini, lanjut ke sini. Jadi perbedaannya sedikit. Kalau di Rinnai sebelah kiri pinggir sob ya, kalau Quantum Cina itu di atas, api pemicunya ada di atas. Oke lanjut. Untuk api kecil dan api besar sama kinerjanya. Ini untuk api besar di sini sob, tampak ada lubang besar di sini. Lubangnya kalau di Rinnai satu sob, lubangnya sob ya, sebelah kiri saja. Kalau ini tembus sob, tembus kedua-duanya. Tapi yang fungsinya sebenarnya yang ini aja sob. Ini yang fungsinya. Jadi ketika ditrekin posisi berdiri seperti ini, si gas masuk dari sini sob, dari pipa gas ini, dari pipa gas ke sini, lalu masuk ke sini dan masuk ke sini, lalu menjadikan apinya besar. Ketika diputar, diputar ke bawah ke sini, kan menjadikan api kecil. Nah di sini api kecilnya sama seperti di spuyer Rinnai, api kecilnya sama. Ini ada bolong kecil di sini sob. Nah ini untuk api kecil sob. Nah di sini sobat lihat di dalam jalur pentul tembus ke sini tuh ke dalam sob. Ini untuk api kecilnya. Jadi ketika dikecilin mati. Nah di sini yang bermasalah sob. Ketika Quantum atau kompor Cina sobat dikecilin apinya, tombolnya dikecilin apinya mati, di sini berarti ada yang tersumbat sob. Nah di sini ada yang tersumbat. Pastikan ini bersih sob. Nah kita akan mencucinya dan selanjutnya kita akan langsung mengeksekusi sob. Kita celupkan saja langsung ke sini, ke minyak cair seperti ini sob. Kita siapkan korek kuping seperti biasa. Nah kita akan bersihkan bagian yang gedenya dulu. Nah seperti ini sob, colok saja, tampak kotor sekali sob. Nih penyebab api merah, sangat kotor sekali. Nah di sini sob, sini tinggal sobat bersihkan saja semuanya, termasuk ini untuk jalur api kecil sob ya. Ini untuk jalur api kecil dibersihkan. Sama ketika sudah dibersihkan, jangan lupa dicolok pakai jarum pentul sob. Nah yang jalur ini dicolok pakai jarum pentul. Nanti kita bersihkan dulu supaya tidak ada kotoran lagi di sini. Tampak agak-agak kotor ini. Ini sekali celup aja udah lumayan bersih sob. Jadi tampak kotoran sudah tidak ada lagi. Nah seperti ini. Nah, dan di sini juga ada bekas ini sob, ada bulatan kecil membekas sob ya, tercetak dari sini sob. Ini sama seperti yang di spuyer Rinnai sob. Jadi posisinya dia seperti ini. Jadi dia akan ke sini, harus lurus, sebanding lurus dengan ini sob ya, berbanding lurus dengan ini. Jadi ketika masangin posisinya harus seperti ini, mengikuti saja sobat, ikuti tanda bulatan seperti ini tanda bulatannya sob, tanda bulatan seperti ini, nanti lurus sama bolong yang ini, bolong untuk mesin pipa besi, pipa gas ya sob, pipa gas. Bolong ini harus selurus. Masang spuyer, cara masang spuyer seperti ini sob ya. Nah seperti ini. Jadi posisinya ini berdiri lurus. Kalau di Rinnai sebelumnya kan posisinya miring seperti ini sob ya. Nah kalau di Quantum dan mesin Cina ini seperti ini sob, lurus, harus lurus. Oke, kita lanjut. Kita bersihkan dulu, ini belum bersih semua sob. Kita colok bagian atas ini sob. Di sini suka ada kotoran yang menyebabkan api merah sob. Api merah di sini. Nah
tampak kotor sob ya, kotor sekali. Kita bersihkan kembali, bersihkan jalur-jalurnya sampai bersih ini. Lalu kita akan bersihkan ini dengan cara pakai baut seperti ini, ditekan-tekan, kasih minyak sayur dulu sob ya, kasih minyak sayur dulu bagian tuas api pemicunya di sini sob. Nah ini tuas api pemicunya, kasih minyak sayur dulu pakai korek kuping seperti ini, biarkan berlumuran, lalu ditekan-tekan seperti ini sob, masukin ke sini, tekan-tekan. Nah pastikan ini main sob ya, pastikan ini main, pastikan ini longgar, pastikan ini gampang ditekan-tekannya seperti ini, gampang sob ya. Nanti ini untuk jalur api pemicu, ada yang jalur api pemicunya tidak keluar, berarti ini tidak main sob. Jadi ketika ditekan ini tidak main, jadi mengakibatkan api pemicu tidak nyala. Salah satu penyebabnya di sini sob. Nah seperti ini. Lanjut, kita udah bersihkan, kita elap saja biar kering sob ya, biar kering. Kita elap dulu, ini udah siap. Nah ini untuk pemantiknya sendiri, kita sama kasih minyak sayur juga. Ini pelatuk sih, ini pelatuk sob, maaf ini pelatuk untuk memukul ke sini sob. Nah memukul ke sini kita simpan. Ini bagian per untuk tengah sob ya, untuk mengembalikan tuas yang ditrekin. Ketika ditrekin tuas ini pernya main, pastikan pernya main seperti ini sob. Ini tidak terlalu banyak per kalau di mesin kuantum dan mesin Cina. Nah, ini mesin kuantum dan mesin Cina sama sob. Kita lap juga ini, kita siapkan. Nah ini untuk spuyernya sendiri sob, ini spuyernya sendiri kita akan bersihkan. Di sini kita colok-colok dulu tanpa minyak sayur sob ya. Kita lihat spuyernya kita colok tanpa minyak sayur seperti ini. Nah tampak kotor sekali sob. Kita ulangi ini tanpa minyak sayur sob ya, tanpa minyak sayur, tanpa pelumas sob. Kita colok-colok seperti ini, pastikan si spuyer bersih. Biasanya di sini ada sarang laba-laba. Nah di sini ada banyak sarang laba-laba, biasanya ada sarang laba-laba sedikit saja, itu mengakibatkan api merah sob. Jadi ketika begitu dinyalakan apinya merah, coba sobat periksa bagian spuyer ini sob. Di sini biasanya bersarang sarang laba-laba, ada sarang laba-labanya, atau ada kotoran sob di sini sob. Ada kotoran yang menempel di sini sehingga mengakibatkan si gas jadi tidak lancar menyembur ke burner. Oke sob, kita bersihkan seperti ini. Lalu jangan lupa colok pakai korek jarum pentul sob. Ini bagian tengahnya, bagian tengah spuyer dicolok pakai jarum pentul. Pastikan ini tembus sob, pastikan ini tembus, si jarum pentul ada di dalam posisinya. Kelihatan sob. Nah itu sobat bisa lihat, ini jarum pentul awalnya panjang, ini bisa tembus ke sini sob ya. Berarti ini dipastikan akan bekerja dengan sendirinya. Kita lanjut ke bagian ini tuasnya sob ya, bagian tuas dan bagian ini pemantik sob. Bagian pemantik kita akan bersihkan dulu bagian sini dari bagian dalamnya. Bagian dalam biasanya di sini suka ada semacam oli template sob. Jadi olinya agak lengket kalau yang masih ini ya, masih berfungsi ya. Ini olinya di sini agak lengket. Ini nggak usah dibersihkan kalau ada template seperti itu. Sobat cukup kasih minyak sayur saja. Nah seperti ini, kasih minyak sayur. Ini nggak dicopot nggak apa-apa sob. Yang penting ini kinerjanya bagus, maju mundur, bisa maju mundur sob. Jadi ketika ditekan-tekan di depan ini kita kasih minyak sayur dulu ya. Ketika ditekan tuasnya seperti ini, dia main. Nah seperti ini sob. Jadi tuas harus main seperti ini. Nah jadi bisa ditarik ulur gitu sob. Ini agak sisit sob, agak susah. Jadi kita akan kasih minyak sayur sebelah sini, kasih pelumas minyak sayur di sini sob. Jadi supaya loncer, supaya gampang dioperasikan, supaya gampang ditekan dan ditarik sob. Nah seperti ini sob. Nah tinggal tuh, tadi kan agak sisit sob ya, agak susah, sekarang gampang. Ini penyakitnya ada di sini, ada kotoran di sini sob. Ditekan-tekan gini udah gampang, berarti ini udah siap pakai sob, udah bisa digunakan. Jadi ketika ini agak macet, silahkan sobat lakukan pelumuran di sini, lalu ditekan-tekan seperti ini sob.
Jadi ketika tuasnya agak susah dicetrekin, agak keras, silahkan kasih minyak sayur sebelah sini sob. Kasih minyak sayur seperti ini atau pelumas. Oke, ini dikasih pelumas supaya jadi lebih gampang. Sobat bisa bedakan tadi ketika pertama sebelum dikasih minyak sayur atau pelumas, ini agak susah ditekan-tekannya, kembalinya juga agak susah. Ketika sudah dikasih minyak sayur seperti ini sudah gampang sob. Nah, ini sudah main, sobat lihat. Nah, di sini kelihatan ini udah gampang. Ini udah gampang, berarti udah siap pakai sob. Oke, lanjut ke bagian magnet. Untuk membuka magnet di sini ada baut sob. Di sini ada baut. Untuk membukanya, membuka magnet sobat harus membuka baut ini. Nah, kita buka bautnya. Apakah masih bisa dibuka? Nah, ini agak susah sob bautnya. Kalau agak susah sobat bisa gunakan teknik ini. Ini kasih minyak sayur dulu sob, seperti ini, supaya dia ada pelumas-pelumasnya, supaya masuk pelumasnya ke sana. Nanti kita pukul-pukul bagian depannya sob, seperti ini. Bagian bautnya dipukul-pukul seperti ini, supaya dia merubah, mengeluarkan karat-karatnya supaya keluar sob. Kita coba apakah ini berhasil. Kalau tidak berhasil ada cara lain sob. Ini agak keras sob karena sudah lama tidak dibuka, berarti kita akan menggunakan cara paksa atau cara alternatif. Kita pakai obeng min. Kita balikan dulu obengnya, lalu kita congkel sebelah sini sob. Nah, di sini ada dudukannya, ada pengait sob. Kita congkel sebelah sini, masukin ke sini sob. Nah, pastikan ini terbuka seperti ini sob. Nah, ini terbuka seperti ini. Kalau sudah terbuka, kita menggunakan tang sob. Udah sobat lihat, ini udah terbuka. Kita gunakan tang, kita capit. Nah, seperti ini, capit ke atas dulu sob. Nah, ditarik ke atas dulu seperti ini, lalu ditarik ke belakang. Nah, ke sini. Agak susit sob. Nah, seperti ini sob ya. Kalau sudah begini tinggal digoyang-goyang seperti ini sob. Nah, seperti ini udah digoyang-goyang, otomatis si baut ini akan terbuka dengan sendirinya, akan gampang dibukanya sob. Kita buktikan, kita kembalikan lagi pakai obeng min, obeng plus lagi. Nah, sobat lihat, ini yang awalnya susah baut ini jadi gampang dibukanya sob. Jadi itu triknya sob ya, trik untuk membuka baut yang susah. Nah, sebelum kita garap itu kita akan betulkan dulu yang ini. Kita luruskan lagi yang tadi dibengkokin, kita lurusin seperti ini kembali. Pastikan posisinya ini lurus. Kita tes kembali, tutupin ke sini sob. Ini harus posisinya harus lurus. Jadi posisinya harus rapat, harus presisi sob ya. Ini udah presisi, kurang presisi, kurang nekan ininya sedikit sob. Kita tekuk kembali si penguncinya. Nah, seperti ini. Pastikan ini presisi. Jadi ketika dipasangkan kembali, ini tidak robah-robah atau posisinya rapat seperti ini sob ya. Pastikan posisinya rapat seperti ini. Nah, seperti ini sob. Oke, untuk membuka magnetnya itu sendiri sobat, pegang ini pelatuknya sob. Pelatuknya dipegang, lalu ini ditekan jalan bawah. Ini dipegang lalu ditekan ke atas sob. Nah, seperti ini. Ini agak susah sob ya. Ini karena udah lama. Waduh, lumayan susah sob, lumayan alot ini. Kalau alot berarti kita akan menggunakan obeng dicolok seperti ini sob. Nah, bagian colok saja bagian sini, bagian pinggir magnetnya. Pinggir magnet di sini sob. Nah, seperti itu. Kita dorong sebelah sini sob ya. Di dalam sebelah sini, sobat bisa lihat. Nah, ini udah terbuka, udah terdorong. Didorong sedikit seperti ini. Nah, tampak udah ngajumpalit sob, udah agak miring. Kalau udah agak miring tinggal dorong aja. Nah, seperti ini sob. Ini terbuka dengan sendirinya. Nah, sobat bersihkan ini. Pastikan ini bening sob ya. Jangan ada kotoran di sini karena nanti ketika dipukul pakai pelatuknya dia tidak akan menyala. Nah, ini pelatuknya sendiri. Cara bukanya sobat bisa gunakan ini. Obeng colok sini sambil dipegang sob ya. Nah, seperti ini. Ditarik ke atas tuh. Ah, seperti ini sob. Nah, ini walaupun kotor ini udah kinerjanya bagus sob. Untuk pernya itu sendiri, ini pernya sob,
ketika memasangin kembali, pastikan posisi per ini berdiri. Nah seperti ini sob. Jadi ini posisinya ada di pinggir sebelah sini. Jadi biasanya agak kalau masang per ini suka lepas terus sob ya. Ini posisinya seperti ini, posisi ini yang ada ngacung ini sob ya, yang ada tonjolan, baut tonjolan apa namanya, per tonjolan, pastikan ada di sini posisinya di pinggir sob, seperti ini. Nah simpan sini seperti ini, lalu masukkan tuasnya. Nah kita masukkan tuasnya, caranya diangkat dulu pernya seperti ini sob. Nah ini kan tuasnya seperti ini sob, ini garisnya ke atas ya, kalau ini ke samping, jadi kita luruskan dulu, asal masuk dulu aja. Ini pastikan posisi tuas ini ada di bawah, posisi ini ada di bawah sob. Nah seperti ini diputar, masukin aja ke sini, dipas-pasin, jadi posisinya begini sob, jadi agak jadi miring, posisinya miring, lalu kita putar ke bawah sambil ditekan sob ya, putar ke bawah sambil ditekan, lalu dorong masukin ke sana sob. Nah seperti ini, jadi posisinya sudah ada di sini sob. Nah posisinya sudah seperti ini, posisinya sudah di sini. Nah sudah berdiri di sini sob. Nanti pelatuknya sudah benar. Untuk masukkan ininya, magnetnya, sobat masukkan aja kabelnya terlebih dahulu seperti ini, masukin miring, pastikan ini masuk semua. Ini tidak pakai juga tidak apa-apa sob, ini bisa dibuang ketika memasang ulang. Lalu sobat, cara masangnya ini diaduin sini sob, ke bawahin dulu, jadi pastikan ini ke bawah dulu. Nah seperti ini, ke bawah dulu, dorong sama sobat. Kalau udah masuk seperti ini dorong, nah lalu dilurusin. Nah seperti ini sob. Nah cara masangnya seperti itu sob, jadi dia posisi, artinya dia bertemu. Ini pastikan ini tidak melesak ke dalam sob ya, pastikan ini pelatuk yang ini tidak melesak ke dalam sini. Jadi biasanya kalau yang masang, kalau pertama masang sobat, biasanya ini pelatuknya suka melesak ke dalam ke sana sob. Nah pastikan ini posisinya lurus seperti ini. Nah kalau melesak sobat tahan ini, lalu dicokel-cokel pakai obeng atau pakai apa, kayak jarum pentul juga bisa, sambil ini didorong sob ya, sambil ini dipegang dorong pakai jari. Nah lalu dicongkel seperti ini, pastikan ini lurus seperti ini. Dan kita kalau sudah presisi seperti ini, dilepas juga tidak akan ini sob, tidak akan lepas. Nah kita masukkan, ini ada tonjolan sob, masukkan bolong ini ke tonjolan ini sob. Nah seperti ini, lalu tinggal masukin pengunci yang tadi sob, masukkan pengunci yang tadi atau baut yang tadi. Ini ada ringnya, bautnya pastikan ada ringnya, ringnya terpasang sob. Tidak dipasang juga nggak apa-apa sebenarnya sobat, tinggal pasangin kembali sini. Ini pasang manual dulu sob ya, pasang manual dulu, asal nempel dulu, lalu sobat kencengin, pastikan ini kencang sob, pastikan ini kencang. Pastikan ini kencang, tidak bisa diputar lagi. Nah seperti ini, kalau sudah seperti ini, pastikan posisi ini ada di atas sob ya, seperti ini posisinya seperti ini. Oke, ini sudah presisi. Cara bongkar pasang pemantik atau magnetnya sudah. Kita akan lanjut ke pemasangan berikutnya sob. Kita akan coba pasangkan ini dulu sob, sepuyer dulu. Nah kita pasangin seperti dudukan semulanya sob, kita putar seperti searah jarum jam sob ya, ngencengin itu searah jarum jam. Kita putar dulu pakai manual sob, lalu pakai kunci pas seperti ini, kunci pas. Kalau tidak ada kunci pas, sobat bisa menggunakan tang seperti ini. Praktek pakai tang itu seperti ini sob, putar aja sampai ini tidak bisa diputar kembali, tapi jangan terlalu keras sob ya, nanti patah. Asal sudah agak susah aja, berarti sudah nempel, berarti sudah oke. Jadi posisi tidak akan berubah lagi. Oke lanjut, kita akan masukin sepuyernya. Ini sepuyernya seperti di atas tadi dijelaskan bahwa ini bulatan ini terbentuk oleh, tercetak atau terbentuk oleh ini sob,
lubang gas utama sob ya. Jadi posisi ini harus lurus dengan ini sob. Posisi tanda ini yang bulat ini tercetak, tanda cetakannya lurus di sini sob. Jadi cara masukinnya seperti ini sob. Kita balik dulu. Jadi ini harus lurus dengan ini sob. Tanda ini, tanda yang ada hitam-hitamnya yang bulat harus lurus dengan ini, kita masukin. Nah seperti ini. Nah kalau sudah gini pastikan ini lurus sob ya. Ini kan berbeda dengan Rinnai. Kalau Rinnai miring, kalau ini Quantum, Cina dan sejenisnya itu lurus seperti ini sob. Pastikan sudah lurus seperti ini. Nah kita pasangin ini sob. Kita pasangin pelatuknya. Pelatuknya pastikan ini posisinya ke sini sob. Nah seperti ini, ke kanan posisinya sob ya. Ini ke kanan. Lalu kita akan masukkan ini pernya sob, penahan di sini sob ya. Lalu kita terakhir kita masukkan yang ada magnetnya atau tuas. Nah ini tinggal sobat lurusin saja, karena ini pastikan pelatuknya ada di atas sob ya. Di sini posisi ini harus di atas. Jadi posisi pelatuk ini pelatuk ini harus sebanding atau lurus dengan ini pelatuk yang ada di bawah. Seperti ini sob ya. Tinggal masukin saja seperti ini, lurusin aja sob. Jadi masuk ini si tuas yang itu masuk ke sini sob, ke per, lalu dorong supaya lurus seperti ini. Kalau sudah dorong lurus seperti ini, tinggal sobat masukin bautnya. Masukin bautnya, bisa dua-duanya langsung. Ini bautnya tinggal dikencengin sob. Tinggal dikencengin seperti ini. Kencengin saja sampai tidak bisa diputar kembali seperti biasa. Nah seperti ini. Pastikan si tuas lurus sob ya. Si tuas lurus artinya kalau tidak lurus tidak bisa dijetrekin sob. Nah seperti ini sudah terpasang, sudah siap pakai sob. Kita tinggal masukin ini jarum kabel ke jarumnya. Pastikan ini tengah-tengah sob ya. Pastikan ini bersihkan dulu, dibersihkan dulu. Bisa pakai tang seperti ini sob. Barangkali ada kotoran di sini. Kita masukin kabel. Kalau masukin kabel yang bekas itu gampang sob, tinggal masukin yang karena udah ada bekasnya, tinggal masukin, dorong aja, gampang seperti ini. Kita cek sob apakah ini presisi. Nah kita lihat kalau bisa ditekan-tekan gini berarti ini udah presisi sob. Jadi kemungkinan si mesin udah akan bisa bekerja dengan baik. Nah kalau misalkan ditekan gini ini agak keras, nggak bisa main seperti ini sob. Ini diam saja ditekan seperti ini, diam, nggak main maju mundur, berarti ini ada salah pemasangan. Tuas yang ini tidak masuk ke spuyer yang tadi sob. Nah jadi kalau sudah seperti ini, sudah bisa main seperti ini, berarti ini kompor, mesin kompor sudah bisa dipakai. Kita buktikan, kita coba ditrekan sob. Nah sobat lihat, nah ini mesin sudah bisa dipakai sob. Nah ketika sobat salah pasang, biasanya kalau masang ini salah, ini tidak bisa ditekan seperti ini, tidak bisa main seperti ini sob. Jadi dia diam, ditekan-tekan diam, keras. Jadi nggak bakal bisa ditrekin seperti ini, nggak bakal bisa ditrekin seperti ini. Sobat bongkar ulang, pastikan ini lurus dengan spuyer yang ada di dalam. Oke sob, ini sudah siap pakai, sudah siap segala sesuatunya. Ini yang terakhir kita belum bersihkan ini sob, bagian lubang jalur api pemicunya. Nah di sini sob. Nah perlu sobat ketahui, untuk Quantum, Cina dan sejenisnya biasanya spuyer api pemicunya jarang sekali mampet sob. Jarang sekali. Di sini kan ada jalur ini spuyer api pemicu sob ya. Kalau di mesin Rinnai itu ada kemungkinan mampet, tapi kalau di Quantum dan Cina dan sejenisnya itu jarang sekali karena lubangnya besar sob. Ini cukup besar lubang spuyer api pemicunya. Jadi untuk kemungkinan untuk mampet di sini sangat jarang sekali sob. Paling mampet di seputaran sini sob, di spuyer utama, paling seperti itu. Oke sobat, ini semua sudah beres. Tinggal sobat cek, pasti ini langsung cesgur dan api pun akan langsung biru dengan sendirinya. Oke sob.
Demikian dulu postingan cara bongkar pasang mesin kompor Quantum. Kali ini yang sama, ini sama dengan mesin Cina sob ya, mesin Cina Quantum, Miyako dan Todachi Hitachi itu hampir mirip ya, hampir mirip Todachi. Agak sedikit perbedaan, cuma agak mirip. Cuma yang berbeda itu dengan Rinnai aja. Jadi Quantum Cina dan Todachi Hitachi itu agak mirip. Yang jelasnya ini Quantum sama Cina itu mirip hampir 100% sob ya, dari mulai jalur api pemicu dari ada di atas itu sama sepertinya, sama seperti itu. Jadi sobat bisa mengaplikasikan postingan ini atau praktek ini di sini untuk kompor Cina. Misalkan sobat yang rusaknya kompor Cina, yang membuatnya kompor Cina, bisa diaplikasikan seperti cara bongkar pasang mesin Quantum ini. Oke sob, demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng dan share jika dirasa bermanfaat. Kalau ada kritik, saran atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk sobat kawan GPS dan Abim 2000 ditunggu aja ya postingannya, ini karena ngejar target sob, jadi agak terbengkalai, tapi ditunggu aja sob ya, nanti Raja Nagas akan mencoba memposting secepatnya. Oke sob, salam Raja Nagas, semangat pagi, gas gen sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.